Sebuah tim ilmuwan menciptakan sebuah lubang hitam di laboratorium dan kemudian secara misterius mulai bersinar. Secara khusus, mereka menciptakan event horizon lubang hitam di bawah kondisi laboratorium menggunakan rantai atom. Cahaya itu mungkin akhirnya menjelaskan bagaimana lubang hitam memancar dalam bentuk radiasi Hawking dan dalam gambaran yang lebih besar, aspek gravitasi kuantum. Event horizon lubang hitam adalah titik tidak bisa kembali. Gaya gravitasi pada batas itu begitu kuat sehingga bahkan cahaya entitas tercepat yang diketahui di alam semesta tidak dapat melarikan diri. Pada tahun 1974, fisikawan teoretis Inggris Stephen Hawking mengusulkan mekanisme penguapan lubang hitam melalui radiasi benda hitam yang dikenal sebagai radiasi Hawking. Matematika radiasi Hawking memberitahu kita bahwa dibutuhkan waktu lebih dari 10⁻100 tahun agar lubang hitam astrofisika menguap melalui fenomena ini. Juga, energi yang dipancarkan oleh lubang hitam ini sangat sedikit sehingga kita tidak dapat mendeteksinya bahkan dengan teknologi tercanggih yang kita miliki. Ini karena sinyal apapun akan hilang karena kebisingan latar belakang gelombang mikrokosmik. Itulah alasan utama radiasi Hawking tidak pernah terdeteksi. Tapi sekarang, tim fisikawan telah mendeteksi radiasi serupa di laboratorium. Jadi, bagaimana mereka menemukannya? Bagaimana radiasi lubang hitam Hawking dihubungkan dengan mekanika kuantum? Akhirnya, dan yang paling penting, bagaimana studi ini akan membawa kita lebih dekat ke Unified Theory of Everything. Radiasi Hawking muncul dari kerangka teoritis yang disebut teori medan kuantum. Kombinasi fisika klasik, relativitas khusus, dan mekanika kuantum. Menurut teori medan kuantum, ruang hampa tidak benar-benar kosong. Sebaliknya, itu penuh dengan partikel virtual yang muncul. Partikel-partikel ini muncul dan menghilang secara berpasangan, entah dari mana di ruang angkasa. Partikel virtual ini menyebabkan fluktuasi vakum. Dengan kata lain, mereka menyebabkan perubahan acak dalam jumlah energi di ruang angkasa. Partikel virtual selalu muncul dan lenyap dalam pasangan partikel dan antipartikel. Karena partikel-partikel ini muncul tanpa sumber energi, dikatakan melanggar hukum kekekalan energi. Ketika sepasang partikel tercipta, salah satu partikel memiliki energi positif, sedangkan partikel lainnya memiliki energi negatif. Meskipun energi bersih pasangan ini masih nol, ini dapat menyebabkan pelanggaran konservasi energi. Tapi ini secara teoritis diperbolehkan karena partikel dan antipartikel saling memusnahkan dalam jendela waktu yang disediakan oleh prinsip waktu energi Heisenberg. Namun ada twist lain, terkadang partikel energi negatif melintasi event horizon dan diserap oleh lubang hitam. Tetapi dengan satu syarat, partikel tersebut bergerak secara radial ke dalam menuju lubang hitam. Jadi, partikel energi negatif dari fluktuasi vakum diserap oleh lubang hitam tanpa melanggar prinsip ketidakpastian. Sebaliknya, partikel energi positif dibebaskan dan lolos ke ruang hampa. Akibatnya, lubang hitam kehilangan energi akibat fluktuasi vakum, akibat partikel energi negatif. Sedangkan energi sisa alam semesta bertambah karena adanya partikel energi positif. Tapi ini masih belum selesai. Karena bagaimana mungkin sepasang partikel tercipta entah dari mana? Jawabannya adalah gravitasi kuat lubang hitam. Partikel-partikel ini diyakini muncul di dekat event horizon lubang hitam akibat gangguan ruang waktu dan akibat gravitasi kuat lubang hitam. Namun yang lebih penting, massa lubang hitam itu sendiri diubah menjadi energi yang keluar dari event horizon. Oleh karena itu, radiasi Hawking mengurangi massa dan energi lubang hitam. Untuk memahami apa yang dilakukan para peneliti, penting untuk mengetahui sifat radiasi Hawking terlebih dahulu. Jadi, seperti apa bentuknya? Radiasi Hawking bertindak seperti radiasi benda hitam dengan spektrum Planck. Artinya sifat radiasi termal yang dipancarkan lubang hitam mirip dengan radiasi yang berasal dari bintang. Ini penting karena artinya suhu radiasi berbanding terbalik dengan massa benda hitam. Jadi, semakin besar black hole, semakin rendah suhunya dan semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menguap. Sebagai referensi, black hole massa matahari akan membutuhkan 10 sinar dengan kekuatan 64 tahun untuk menguap. Di sisi lain,
Black hole supermasif dengan massa 100 miliar massa matahari akan menguap dalam 2 sinar menjadi 10 kekuatan 100 tahun. Radiasi Hawking tetap sulit dipahami untuk waktu yang lama karena terlalu redup untuk dideteksi dari black hole supermasif. Namun, karena penemuannya dapat memberikan hasil terobosan dalam fisika dan astronomi, para ilmuwan mencoba mempelajari sifatnya melalui analog black hole yang dikembangkan di laboratorium. Sebuah tim dari University of Amsterdam melakukan analisis rinci radiasi Hawking dari horizon sintetis dengan mengubah kondisi tertentu untuk membuat radiasi Hawking menjadi murni thermal. Pertama-tama mereka menciptakan rantai atom satu dimensi agar elektron dapat melompat dari satu situs atom ke situs atom lainnya untuk mereplikasi lompatan partikel di sekitar event horizon. Pembekokan ruang waktu karena kehadiran black hole ditiru dengan menyetel seberapa mudah elektron dapat melompat di antara setiap lokasi. Melalui ini, mereka dapat menciptakan event horizon sintetis. Ketika tim memperpanjang rantai atom di luar horizon sintetis, efek radiasi Hawking terlihat. Ada 3 kesimpulan kritis dari percobaan ini. Yang pertama adalah bahwa radiasi bersifat thermal hanya dalam kondisi tertentu dari variasi spasial dari probabilitas lompatan, yang berarti bahwa radiasi Hawking hanya sebenarnya mungkin juga hanya bersifat thermal murni dalam situasi tertentu. Yang kedua adalah keterjeratan diperlukan untuk radiasi Hawking. Belitan partikel pada dasarnya adalah efek mekanika kuantum yang menjelaskan bagaimana dua partikel terhubung meskipun terpisah jauh. Tim mengamati bahwa radiasi Hawking berhubungan langsung dengan keterikatan antara objek di kedua sisi horizon. Akhirnya mereka menyimpulkan bahwa radiasi Hawking membutuhkan perubahan lengkungan ruang waktu. Itu hanya terjadi ketika sistem model dimulai tanpa variasi spasial dari probabilitas lompatan, meniru ruang waktu datar tanpa horizon sebelum diubah menjadi black hole sintetis. Betapapun menariknya suara radiasi Hawking, beberapa implikasi berdampak pada seluruh alam semesta. Pertama, melalui radiasi Hawking, black hole berinteraksi dengan alam semesta. Karena masanya terus berkurang, energi alam semesta terus meningkat. Beginilah cara black hole berinteraksi secara thermal dengan alam semesta. Kedua, radiasi Hawking mengarah pada penguapan black hole. Jika black hole diisolasi dan tidak memakan bintang di sekelilingnya, black hole itu pada akhirnya akan direduksi menjadi ketiadaan. Jadi radiasi Hawking menyeratkan bahwa black hole bukanlah objek abadi alam semesta. Seiring waktu, mereka juga akan menghilang. Tapi hal yang menarik terjadi di dekat ujung black hole. Karena suhu radiasi meningkat dengan berkurangnya massa black hole, suhu radiasi meroket menjelang akhir. Black hole dengan massa rendah seperti itu kemungkinan besar memancarkan radiasi energi tinggi dalam bentuk semburan partikel yang kuat. Jadi titik akhir black hole kemungkinan besar adalah ledakan hebat dalam bentuk sinar X dan sinar gamma. Studi tentang radiasi Hawking dapat membuka jendela baru ke dalam fisika energi tinggi dan fisika astropartikel. Dalam gambaran yang lebih besar, mempelajari black hole analog dan radiasi Hawking akan membuka jalan untuk mengeksplorasi interaksi mekanika kuantum dan medan gravitasi yang dapat mengarah pada teori gravitasi kuantum terpadu.